Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta ilmu tauhid, di mana kita mengkaji kitab Al-Kharid Al-Bahiyah beserta syarahnya yang ditulis oleh Al-Imam Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir, salah seorang ulama Mesir. Dan pada beberapa episode yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa sifat yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-ma'ani. Jadi pada pembahasan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah ada yang disebut dengan sifat nafsiyah, kemudian juga sifat salbiyah, kemudian episode terakhir kita membahas tentang sifat al-ma'ani yang merupakan sifat-sifat agung. Dan semua sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat yang qadim karena dia mengikuti zat Allah Subhanahu wa taala yang maha qadim. Pada pembahasan ini kita akan lanjutkan kembali mengkaji matan serta penjelasan Al-Kharid Al-Bahiyah. Untuk kaum muslimin yang memiliki bukunya bisa mengikuti. Kita akan baca kembali dari matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu diddu ma taqaddama minas sifati syamikhati fa'lama li'annahu law lam yakun mawsufa biha lakana bis-siwa ma'rufa wa kullu man qama bihi siwaha fahuwa alladhi fil faqri qad tanaha wal wahidul ma'budu la yaftaqiru لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب وزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى به دليل النقل. Matan tadi menjelaskan beberapa sifat lainnya dari atau penegasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana matan yang pertama menyebutkan wa yastahilu diddu ma taqaddama. Jadi setelah penjelasan tentang sifat-sifat ma'ani yang 7 itu, di sini penulis buku ini atau kitab ini menjelaskan dan mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sebaliknya atau lawan dari sifat yang sudah dijelaskan dari sifat ma'ani tersebut. Minas sifati syamikhat, jadi dari sifat-sifat yang agung. Fa'lama, sifat-sifat yang agung di sini adalah baik sifat ma'ani maupun sifat salbiyah ataupun sifat nafsiyah. Kenapa demikian? Li'annahu law lam yakun mausufa, karena jika Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat yang agung, baik sifat nafsiyah maupun sifat salbiyah ataupun sifat ma'ani, lakana bis-siwa ma'rufa, berarti Allah Subhanahu wa taala disifati oleh hal-hal yang sebaliknya. Nah, sifat-sifat yang sebaliknya inilah yang disebut dengan sifat-sifat yang mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengetahui bahwa sifat nafsiyah itu adalah sifat wujud, kemudian juga sifat salbiyah qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, ini merupakan sifat-sifat salbiyah, sudah kita jelaskan. Kemudian qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ini merupakan sifat-sifat ma'ani yang merupakan sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sifat-sifat ini tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, berarti kata penulis kitab ini Allah Subhanahu wa taala disifati oleh yang lain dari sifat itu atau lawan dari sifat itu, yang dalam bahasa Arab disebut diddu ma taqaddama, anonim dari sifat-sifat yang ada. Jika sifat yang pertama misalnya sifat Allah itu katakanlah sifat dari sifat ma'ani al-hayat, berarti jika Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat hayat, berarti Allah disifati dengan sifat al-maut atau mayyit. Ini tidak mungkin, mustahil. Karena
Zat yang mayit tidak mungkin atau yang mati tidak mungkin disifati oleh sifat-sifat yang lainnya. Demikian pula jika Allah Subhanahu wa taala tidak qadiran, gitu, tidak maha kuasa, maka berarti Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang lainnya, itu Allah itu berarti dhaif wal iyadzubillah. Dan pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadap segala itu. Kemudian juga muridan, Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah yang dengan iradahnya ini Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan apa saja, melakukan apa saja sesuai dengan iradahnya bil ikhtiyar. Sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apa saja yang mungkin, baik mengadakan yang tidak ada atau mentiadakan yang ada. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada zat Allah, dan lawan dari sifat-sifat itu mustahil ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba lihat penjelasan pada syarah atau komentar dari matan ini. Walamma faragha samahahu Allah taala min al-qismil awwali wa huwa ma yajibu lillahi taala, syara'a fi bayanil qismi tsani wa huwa ma yastahilu alaihi taala. Jadi kata penulis kitab ini, setelah pengarang kitab ini selesai menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, sekarang penulis ini mulai menjelaskan tentang sifat-sifat yang mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian dia menyebutkan bahwa al-muradu biddid, tadi disebutkan bahwa yang disebut dengan anonim atau lawan kata dari sifat-sifat ini adalah mutlaqul munafi, sawaun kana wujudiyan aw adamiyan. Jadi seperti adanya kontradiksi yang sangat jelas antara sesuatu yang sudah disifatkan dengan lawannya. Jadi seperti sifat hayat lawannya adalah mayit, sifat mampu lawannya adalah lemah, sifat iradah lawannya adalah berarti ijbar atau ikroh, tidak punya kebebasan. Nah, ini dijelaskan oleh musannif atau pengarang kitab ini dalam dua bait tadi, yang menegaskan bahwa tidak mungkin atau mustahil Allah Subhanahu wa taala disifati oleh lawan sifat-sifat yang sudah lalu. Jadi kalau wujud misalnya lawannya adalah al-adam, Allah Subhanahu wa taala mustahil disifati dengan adam, gitu. Kemudian juga tadi itu qudrat, juga di lawannya adalah sifat dhaif misalnya. Tidak mungkin ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengantar dari sifat yang mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan tentang sifat yang wajib semakin jelas dengan penjelasan sifat yang mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.